Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Vela Alfiani dengan NIM 6211420014 dari Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi olahraga dan filsafat. Tugas ini saya buat guna memenuhi mata kuliah filsafat olahraga. Sebelum membahas tentang psikologi olahraga, saya akan menjelaskan tentang olahraga terlebih dahulu. Olahraga adalah bentuk aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, serta melibatkan gerakan tubuh secara berkala dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan, baik kesehatan jasmani ataupun rohani. Menurut Jan Purba, jika seseorang melakukan olahraga, maka akan meningkatkan massa ototnya karena latihan tersebut dapat merangsang sel otot untuk tumbuh menjadi lebih besar dan sel-sel yang semula istirahat akan kembali aktif lagi. Nah, manfaat olahraga selain untuk kesehatan tubuh, ada banyak manfaat, yaitu membuat jantung lebih sehat. Membuat jantung lebih sehat ini dikarenakan pada saat olahraga kita akan olahraga dapat memacu jantung untuk memompa sehingga membuatnya lebih kuat dan sehat. Lalu ada meningkatkan performa kerja otak. Ketika kegiatan olahraga, pasokan oksigen dalam tubuh kita itu akan meningkat sehingga membuat lancar sirkulasi darah di dalam tubuh kita, terutama aliran darah ke otak. Lalu ada membuat tulang lebih kuat. Tentunya ketika olahraga, tubuh akan melakukan angkat beban yang akan membuat tulang sehat dan kuat. Angkat beban bisa membantu melawan osteoporosis dan menambah massa otot. Namun diimbangi dengan makanan-makanan yang bergizi dan penuh kalsium. Lalu, manfaat olahraga yang keempat yaitu lebih berenergi. Individu atau seseorang yang melakukan olahraga akan jarang mengalami kelelahan dalam aktivitas hariannya karena olahraga merupakan pembangkit energi yang alami. Banyak orang yang tidak atau jarang berolahraga justru akan terengah-engah ketika melakukan sesuatu hal yang berat. Lalu, tidur menjadi berkualitas. Tidur menjadi berkualitas karena olahraga merupakan kegiatan yang membuat tubuh merasa lelah dan butuh istirahat. Jadi, olahraga bisa membuat tidur kita menjadi teratur serta menjadi berkualitas untuk memulihkan tenaga yang kita pakai setelah olahraga. Lalu ada meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga secara teratur tentunya mempengaruhi beberapa hormon, yaitu hormon yang meningkatkan daya tahan tubuh, seperti hormon adrenalin dan serotonin. Jadi itu hanya beberapa manfaat dari olahraga, masih banyak manfaat-manfaat lain tentang olahraga. Lalu ada psikologi. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang psikologi olahraga. Psikologi olahraga yaitu bagian dari ilmu psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari atau mengamati tingkah laku manusia yang berhubungan dengan lingkungan hidupnya, baik tingkah laku sederhana ataupun yang rumit. Sedangkan jika psikologi dan olahraga digabungkan, yaitu ilmu yang diterapkan dalam olahraga, berarti penerapan psikologi dalam olahraga yaitu mengamati tingkah laku atlet atau olahragawan. Psikologi olahraga merupakan salah satu cabang ilmu yang baru hasil kembang dari psikologi. Lalu penerapan psikologi olahraga di bidang olahraga tentunya memiliki tujuan, yaitu membantu mengembangkan bakat yang terpendam
dalam diri seseorang tanpa adanya hambatan dan faktor kepribadian lainnya dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan prestasi yang optimal. Psikologi dalam olahraga diterapkan karena atlet stres menjelang pertandingan yang akan menyebabkan atlet bereaksi secara negatif, baik dalam hal fisik maupun psikisnya, sehingga membuat kemampuan olahraga dan performa ketika pertandingan akan menurun. Psikologi olahraga diperlukan agar atlet berpikir tentang apa yang ingin mereka capai ketika mereka mengikuti pertandingan. Hanya sekedar ikut atau ingin mendapatkan prestasi yang membanggakan. Nah, psikologi olahraga memiliki beberapa aspek, yaitu berpikir positif. Cara berpikir positif berpengaruh baik dalam menumbuhkan rasa percaya diri atlet untuk meningkatkan motivasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Lalu ada penetapan sasaran atau goal setting. Sebagai dasar dan latihan mental, setiap atlet harus menetapkan sasaran apa yang akan dicapainya ketika mengikuti pertandingan. Motivasi sebagai suatu proses dalam atlet harus melakukan usaha dalam mencapai tujuan tertentu, yaitu mempunyai motivasi baik motivasi intrinsik ataupun ekstrinsik. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri kita sendiri, kemauan, minat, bakat, dan lain-lainnya. Lalu motivasi ekstrinsik yaitu berasal dari lingkungan luar, contohnya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan tim atau klub, dan lainnya. Lalu ada pengendalian emosi. Pengendalian emosi dalam diri atlet sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena pengendalian emosi menjadi faktor penentu kemenangan. Atlet yang tidak bisa mengontrol emosinya justru akan terkesan terburu-buru, lalu tidak akan mendapatkan hasil yang optimal ketika pertandingan berlangsung. Sedangkan atlet yang mempunyai pengendalian emosi atau pengendalian diri, dia akan bersikap tenang, santai, dan tidak merasa tertekan dengan apapun itu. Atlet yang memiliki kemampuan pengendalian emosinya ini akan mendapatkan hasil yang optimal karena usaha yang dibawa dengan tenang dan santai, namun mampu menampilkan performa maksimal. Lalu ada kecemasan. Kecemasan bagi atlet bukan hal yang asing menurut saya, karena kecemasan di dalam pertandingan tentu ada. Hal ini berkesinambungan dengan perasaan takut akan kegagalan, takut akan kehilangan kesempatan, takut merasa bersalah ketika melakukan gerakan, atau takut mengecewakan. Nah, karena ini atlet justru kehilangan fokusnya. Jadi, atlet harus mampu menguasai dirinya, baik dalam kecemasan, amarah, ataupun ketakutannya. Lalu yang keenam ada komunikasi. Komunikasi yaitu saling terbukanya pelatih ataupun atlet dalam melakukan program latihan. Ya, selanjutnya ada konsentrasi. Konsentrasi berperan penting karena jika konsentrasi berkurang, maka konsentrasi yang dimiliki atlet akan menurun, performa yang ditampilkan menurun, sehingga atlet akan merasa kurang fokus. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi berarti menyempurnakan atau memperbaiki agar kesalahan pada pertandingan yang sebelumnya tidak terjadi di pertandingan selanjutnya.
Dalam psikologi olahraga, cara pemikiran atlet dalam menentukan tujuan prestasi diperlukan karena atlet harus mampu memahami dirinya sendiri untuk menunjukkan performa yang maksimal serta optimal dalam setiap pertandingannya. Lalu ada filsafat. Apa sih itu filsafat? Filsafat adalah ilmu atau metode berpikir dalam memecahkan fenomena yang ada di alam dan di masyarakat. Filsafat tidak melakukan percobaan, namun filsafat justru mengedepankan teori dengan argumen atau memberi solusi untuk memecahkan suatu masalah. Nah, filsafat ini diartikan sebagai bidang kajian yang berusaha memahami hakikat sesuatu secara mendalam. Ilmu olahraga atau psikologi olahraga merupakan pecahan dari filsafat. Nah, beberapa yang harus kita ketahui yaitu bahwa ilmu keolahragaan, filsafat olahraga merupakan ilmu terapan, yaitu kajian filsafat pada masalah keolahragaan yang berusaha untuk memahami hakikat dan mempersoalkan isu secara kritis dan secara logis untuk memperoleh pengetahuan yang hakiki dalam bidang keolahragaan. Beberapa isu yang dibahas dalam filsafat yaitu filsafat olahraga, di antaranya aspek metafisika, filsafat etika dan moral, filsafat hukum, filsafat politik, dan filsafat estetika. Tujuan filsafat olahraga yaitu menyelidiki hakikat olahraga aktif yang berkenan dengan seluk-beluk gerakan yang dilakukan dalam olahraga dan olahraga pasif atau penghayatan terhadap pergelaran olahraga. Biasanya, contoh dari filsafat etika yaitu membahas tentang permasalahan etika dalam filsafat ini, yaitu berfokus pada tingkah laku atlet dengan peraturan olahraga dan dengan atlet lain ataupun penonton dan pelatihnya. Bidang keolahragaan mempunyai konsep dasar yang perlu pemahaman secara dalam karena keolahragaan sudah semakin meluas dan banyak pertanyaan yang lebih mendalam jawabannya menyangkut tentang olahraga. Dalam perkembangannya pada saat ini, olahraga memiliki yang luas seperti yang sudah saya katakan tadi, memiliki makna yang bersifat universal atau bebas serta unik. Nah, olahraga ini berawal dari kegiatan fisik yang menyehatkan badan, mengisi waktu luang, dan media ekstensi diri. Namun, akhirnya menjadi kegiatan yang multi kompleks dengan mempengaruhi serta dipengaruhi oleh fenomena lain seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu psikologi olahraga merupakan cabang ilmu baru yang diterapkan dalam bidang olahraga untuk membantu menampilkan performa maksimal dan mendapatkan prestasi yang optimal yang lebih baik dari sebelumnya. Psikologi merupakan pecahan dari filsafat, di mana filsafat dapat memberikan kerangka berpikir yang sistematis, logis, dan rasional bagi para psikolognya. Salah satu cabang filsafat yang mempengaruhi psikolog adalah eksistensialisme, yaitu cabang filsafat yang merefleksikan manusia selalu bereksistensi di dalam hidupnya, sehingga manusia dipandang sebagai individu yang selalu berproses mencari makna atau tujuan dalam hidupnya. Banyaknya pembahasan yang mencoba menyatukan disiplin ilmu untuk memaknai dasar-dasar teoristis ilmu keolahragaan sebagai ilmu baru memang sudah ada dan dalam hal digunakan bahan referensinya. Meskipun banyak kontroversi mengenai ilmu keolahragaan,
yang dijadikan suatu ilmu yang mandiri sudah mulai surut, namun tantangan yang muncul kemudian menjadi kompensasi eksistensi ilmu keolahragaan. Dari pembahasan mengenai psikolog olahraga dan filsafat, saya merasakan bahwa pentingnya mengetahui akar keilmuan psikologi olahraga dan dapat mengembangkan olahraga ke depannya, terutama olahraga Indonesia. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.